Apa? Gimana ceritanya? Jadi awalnya sebelum kenal Mas Dana tuh aku berusaha untuk cari agent-agent tempat lain yang notabene itu sebenarnya mengecewakan. Udah 4 kali aku coba event yang udah legal, misalnya kayak yang imigrasi Australia yang benar-benar itu akhirnya kita lost duit juga gitu loh. Oh, iya? Iya, sempat lost duit Mas, sampai beberapa kali itu sampai tahu-tahu ada rekening ada tagihan masuk, biaya konsultasi, biaya IELTS di muka itu total 48 juta yang langsung masuk ke kartu kredit Mas. Oh, itu emang kapasitasnya Henry itu sebagai apa? Saya sebagai kepala riset development Wow. di perusahaan itu. Sekarang lagi banyak menggoreng. Gini hari masih goreng-goreng. Jangan Iya. lah guys. Pokoknya Be lucu. smart, be Be smart. smart ya. Ingat ya, ikhtiar boleh, goblok jangan. Ya. Jadi melalui proses-proses gitu kan. Konsultasi, kemudian masuk ke dalam grup, masih ada konsultasi lagi, kayak tambahan. Kemudian ayo kita punya program English course online, mau ikut atau enggak, itu pun nggak pernah dipaksa. Yes. Akhirnya dengan serta-merta mereka mengikuti kursus tersebut ya. Setelah itu mereka selesai, mereka ambil untuk bayar visa turis, ya kan ya. Dan itu pun tanpa paksaan juga gitu kan. Nah, terus tiba-tiba mereka bilang aku nipu. Hello. Sekali lagi ya, sebelum aku nutup pembicaraan ngobrol-ngobrol sama Henry, guys, ikhtiar boleh, goblok jangan. Dan satu lagi, jangan kebanyakan ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin kelihatan bodohnya. Ya, nggak ada paksaan guys. Ya, nggak ada paksaan. Makanya kalau sumpah ngerasa saya katanya nipu, buktikan dong. Ya, buktikan. Tapi hati-hati kalau kalian berbicara di sosial media membuat pencemaran nama baik saya. Urusannya nggak selesai sampai di sini guys, akan panjang. Ini ada student online yang dari Manado dan juga ada dari Jakarta dan Palembang. Jadi di sini instagramable banget ya, tempat-tempat santai banget. Nah Hen, aku nanya nih ya, guys, dulu ya begitu saya mengetahui latar belakang Henry ini adalah seorang chef dan juga pengalaman yang sangat luar biasa banget ya. Karena memang yang konsultasi ke saya itu sebenarnya jarang ketemu yang berkualitas seperti ini ya. Karena terus terang ya Hen, kadangan yang ambil konsultasi ke saya dan yang sudah bergabung sama saya itu, mereka itu menginginkan itu menjadi pekerja migran Indonesia di Australia. Lucu gitu loh. Makanya saya selalu disclaimer, saya ini bukan agent penyalur tenaga kerja. Iya, betul. Saya adalah agent pendidikan, termasuk waktu Henry ambil sesi konsultasi ya. Nah, ketika itu ya ada di perusahaan kami, di kantor kami itu ada sponsorship untuk chef. Ya, sampai sekarang pun masih ada sebenarnya ya. Nah, itu akhirnya aku kenalkan Henry dengan anakku. Mau lihat nggak guys? Ya, Oh my god. punya aku di sini. Oh gitu ya. Biasa guys, sedikit ke distract kalau aku ngelihat kucing, anjing tuh pasti langsung otomatis. Nah, ngomong-ngomong, Henry itu akhirnya kita tawarkan untuk mendapatkan sponsor jadi permanent resident melalui jalur skill chef ya. Ya, betul. 482. Nah, ini sudah disiapin. Nih, Mas Ardana. Nah. Oh, ini sudah jadi. Oh, ini buat sendiri serius? Ini buat sendiri. Mas Rian. Ya wajar dong, papahnya seorang chef. Oh gitu. Benar-benar, wah luar biasa. Ini Mas Rian suka masak juga? Iya. Ini produk Mas Rian ini. Wah, Sekolahnya food technology juga. Gitu. Nurunin papanya. Oke. Sekarang udah mau selesai ya sekolahnya? Sudah. Oke. Lagi tahap Nyusul ya ke Australia. Oke. Harus. Nah, ini dia. Barbecue yang kita siapin buat Asik. makan siang. Kita lihat dulu. Ini dagingnya wagyu.
Bukan daging ini babi apa nih? Babi panggang. Babi panggang. Nanti yang bercanda. Ini ada beef, ada ribs, ada chicken. Waduh, mantep banget sih. Ada Mas, aku dulu ya bolak-balik ke luar negeri kan seringnya Mas, Iya, single atau apa. Jadi tuh aku nggak males Mas, adaptasi nyari orang, nyari teman tuh susah. Kalau ini kan Iya. udah enak, masuknya Ada udah nyemplung, komunitasnya ya. udah linknya udah ada gitu Mas, gitu loh. Nah itu dia kan bukan waktu yang sebentar. Jadi pengalaman saya tuh untuk overseas di mana-mana tuh udah, ya alhamdulillah udah pernah nyobain kemana-mana sih. Dan untuk jadi juri atau apapun di sana tuh udah. Juri apa nih? Sebentar ya, mau aku tanya. Juri apa? Alhamdulillah banget. Aku dikasih tahu sama istri tuh lihat di YouTube di ini kan di TV. Ada Mas Dana nih. Aku ngikutin dulu tuh Mas sebelum aku kontak Mas Dana karena ya kan banyak ya. Aku riset lama Mas, hampir 2 minggu tuh hampir semua YouTube-nya aku ikutin. Sampai hatiku kok ini dia. Klik sendiri ya. Alhamdulillah aku langsung berani kontak Mas Dana via WhatsApp dulu ya. Pertama via WhatsApp, terus abis itu Mas Dana langsung respon dan kita ada komunikasi 2 arah. Which is yang itu lancar. Abis itu ya aku langsung ambil sesi konsultasi. Nah itu udah di situ tuh aku udah yakin Mas, aku udah ini aku nggak perlu worry atau apa-apa lagi. Jadi aku benar-benar udah aku yakin di sini Bismillah. Aku cerita sama istri aku juga yakin. Udah Pak, ini Pak, ya udah. Akhirnya kita Yang membuat yakinnya apa itu Hen waktu itu? Karena aku ngelihat Mas aku kan ngelihat dari orang yang student Mas yang diajak itu benar-benar well take care gitu loh. Di take care, dijemput, dicariin kartu telepon, kartu buat transportasi, dicariin hotel sementara, sampai kayak begitu. Dan kayaknya tuh apa ya, student Mas Dana di sana tuh solid gitu loh. Udah kayak kekeluargaan. Nah itu yang bikin hati saya, damn, ini dia nih, aku baru benar-benar serak gitu. Jadi kan 5, 4, 3, 2, 1, action. Hai, halo, apa kabar semuanya? Sudah lama ya aku nggak update berita tentang perindustrian pendidikan dan juga jalan-jalan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, jadi ngelihat sekali ini rambutku pelontos. Kenapa? Karena kemarin dari Turki habis transplantasi rambut ya. Jadi begini kondisinya ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi juga udah mulai tumbuh ya. Nah teman-teman, hari ini aku ada di jalan tol. Oh my god, ada orang di dalam tol ya. Jadi hari ini kita mau pergi ke rumah salah satu student onlineku. Halo student onlineku, apa kabar dimanapun kalian berada ya yang lagi nonton video ini. Jadi aku mau ke rumah dia, ada di daerah Bogor. Dan hari ini kita diundang makan siang, walaupun sekarang sudah jam 2. Lunch atau apa nih? Tapi kenapa? Middle ya. Oke. Jadi kebetulan namanya Henry ya. Dia ini adalah seorang chef. Wah, sudah puluhan tahun dia bekerja sebagai seorang chef ya. Dan dia adalah student onlineku yang batch ke-13 ya. Batch yang lagi banyak nyanyi. Oke. Nah, sekali ini aku mau ngajak kalian ke rumahnya dan ngeliat si Henry ini masak apa ya. Oke guys, ikutin kami menuju rumah Henry ya. Oke. Aku begini aja. Apa kabar? Berjumpa. Guys, aku ketemu sama student onlineku ya, student English onlineku, Henry. Halo, akhirnya ketemu. Sudah sekian lama berjanji tapi baru ketemu. Henry ini ya student English onlineku yang batch ke-13. Iya, betul. Nyanyi-nyanyi. Nah, beliau ini guys, tau nggak ya, seorang chef terkenal. Dan hari ini kita diundang makan di
Rumahnya. Wah, keren banget. Kita rencananya saya masakin spesial buat Mas Dana. Ada steak, ada barbecue, ada Oke. grill-grillan pokoknya. Mantap. Habis itu kita ngopi cantik. Kopi cantik di ya kemarin bilang Ya, Taman Budaya Sentul. Taman Budaya Sentul. Silakan. Guys, Rian. nah guys, aku sekarang sudah berada di kediamannya Henry bersama nyonya. Halo. Dengan nyonya siapa? Aku dengan Wiwi. Dengan Wiwi ya. Dan di sini ada Wowo. Mas Wow. Iya, jadi kita sekarang mau diskusi dulu loh dengan apa namanya chef terkenal. Ya kan? Nah, kita ada cerita ya. Coba sebentar sini dong kita Oh, ngobrol boleh, berdua, boleh. ya. Aku tuh ada cerita sedikit tentang Mr. Henry ini. Iya. Ya. Hen, ceritain dong Hen. Dulu Iya. kan kita kan ketemunya itu saat ambil sesi konsultasi ya. Betul. Nah, terus Hen waktu itu kan mau jadi apa dan akhirnya aku menawarkan apa? Gimana Iya. ceritanya? Jadi awalnya sebelum kenal Mas Dana tuh aku berusaha untuk cari agent-agent tempat lain yang notabene itu sebenarnya mengecewakan. Udah 4 kali aku coba event yang udah legal, misalnya kayak yang imigrasi Australia yang benar-benar itu akhirnya kita lost duit juga gitu loh. Oh, iya? Iya, sempat lost duit Mas, sampai beberapa kali itu sampai tahu-tahu ada rekening ada tagihan masuk, Pemotongan. biaya konsultasi, biaya IELTS di muka itu total 48 juta yang langsung masuk ke kartu kredit Mas. Oh, itu emang waktu bayarnya dulu tuh pakai kartu kredit? Jadi gini, awalnya konsultasi kan biasanya waktu itu buka konsultasi tuh di biayanya tuh kalau nggak salah 800.000 sekian. Awalnya konsultasi ya. Saya pikir ya oke lah, karena dia minta emang Aku kartu sambil kredit minum ya. kan. Silakan. Terus dia minta kode kartu kredit terakhir Yang di belakang itu ya? Oke. Karena itu kan, karena aku percayanya gini Mas. Ada ada maranya. Oh, marah. Mara itu kan Migration legal agent. ya. Migration agent number. Itu MALN. betul. Nah, ada marahnya itu, jadi aku yakin, wah ini oke, ini bukan ece-ece nih. Ya udah, aku terpaksa ya aku kasih tahu. Awalnya sih masalahnya, oke dia langsung masuk ada tagihan, which is 800.000 buat aku ya fine lah, karena aku emang butuh konsultasi ya. Oke. Terus abis itu seminggu kemudian aku telepon, tahu-tahu dia minta ada biaya ini yang aku belum sempat approve, tahu-tahu udah. Aku nggak ngeh kalau tahu-tahu ada notifikasi ke handphone aku via email. Tahu-tahu masuk total tuh ada 2 kali transaksi yang 48 juta Mas masuk. Jebret. Malam-malam tuh aku langsung shock. Jujur aja aku nggak kasih Tapi tahu. ada buktinya itu ya? Ada, sampai sekarang masih ada, Mas. Oke. Ada buktinya, emailnya ada. Akhirnya aku langsung, wah nggak bisa tidur pagi-pagi. Aku langsung ke BCA. Langsung aku minta close kartu aku, dan aku minta bikin laporan segala macam untuk dibalikin. Gitu Mas. Itu benar-benar buat aku Di void gitu. di void. Itu buat aku tuh shock banget Mas gitu loh. Ya gini hari tahu-tahu ada tagihan kayak gitu kan yang notabene aku nggak approve. pakai. Akhirnya alhamdulillah banget aku dikasih tahu sama istri tuh, lihat di YouTube di ini kan di TV. Ada Mas Dana nih. Aku ngikutin dulu tuh Mas sebelum aku kontak Mas Dana, karena ya kan banyak riset lah ya, aku riset lama Mas, hampir 2 minggu tuh hampir semua YouTube-nya aku ikutin. Sampai hatiku kok ini dia. Klik sendiri ya. Alhamdulillah aku langsung berani kontak Mas Dana via WhatsApp dulu ya. Pertama via WhatsApp, terus abis itu Mas Dana langsung respon, dan kita ada komunikasi 2 arah. Which is yang itu lancar. Abis itu ya aku langsung ambil sesi konsultasi. Nah itu udah di situ tuh aku udah yakin Mas, aku udah ini aku nggak perlu worry atau apa-apa lagi. Jadi aku benar-benar udah, aku yakin di sini Bismillah. Aku cerita sama istri aku juga yakin. Udah Pak, ini Pak, ya udah. Akhirnya Yang membuat yakinnya apa itu Hen waktu itu? karena aku ngelihat Mas aku kan ngelihat dari orang yang student Mas yang diajak itu
benar-benar well take care gitu loh. Oke. Di take care, dijemput, dicariin kartu telepon, kartu buat transportasi, dicariin hotel sementara, sampai kayak begitu. Dan kayaknya tuh apa ya, student-student Mas Dana di sana tuh solid gitu Iya. loh. Kayak udah kayak Keluarga. kekeluargaan. Nah itu yang bikin hati saya, damn, ini dia nih, aku baru benar-benar serak gitu. Jadi kan ada Mas, aku dulu ya bolak-balik ke luar negeri kan seringnya Mas, Iya, iya. single atau apa. Jadi tuh aku nggak males Mas, adaptasi, nyari orang, nyari teman tuh susah. Kalau ini kan Iya. udah enak, masuknya Ada udah nyemplung, komunitasnya ya. udah linknya udah ada gitu Mas, gitu loh. Nah itu dia, Oke. gitu. Hen, apa namanya? Boleh tahu nggak Hen? Oke Hen, Henry bisa nggak ceritakan background Henry itu siapa sih? Kan kalau Henry ini yang ku tahu tuh chef guys, chef. Karena aku juga kaget begitu Henry kirim CV. Ya awalnya kan setiap apa namanya klien yang konsultasi itu ya kita perlakukan tuh semua sama gitu, nggak ada yang istimewa, semua sama. Ya begitu aku lihat, ini siapa nih orang gitu kan? Wow, ternyata pengalaman chefnya tuh udah puluhan tahun ya, dan juga aku lihat menguasai banyak sekali ini ya, apa namanya, Alhamdulillah. masakan ya. dari Ya. berbagai macam negara ya dan daerah. Wah, aku pikir ini siapa ya? Nah, kebetulan waktu itu kita ada program untuk membantu memberikan ini promosi ya, Promosi, sponsor betul, sponsor sponsor. untuk permanent resident langsung dari Australia kepada chef-chef yang mempunyai experience yang benar-benar bagus ya. Ternyata kita memang nggak salah pilih ya. Nah, Hen, cerita dong gimana background Iya. Henry itu? Jadi gini Mas, background aku kan sebenarnya juru masak yang Oke. ya alhamdulillah saya Chef lah. udah chef, udah eksekutif Oke. chef, corporate chef, chef konsultan, udah ya kurang lebih 25 tahun ya Mas ya. Itu kan bukan waktu yang sebentar. Jadi pengalaman saya tuh untuk overseas di mana-mana tuh udah ya alhamdulillah udah pernah nyobain kemana-mana sih. Dan untuk jadi juri atau apapun di sana Wait, tuh udah. juri apa nih? Sebentar ya, mau aku tanya juri apa? Oke, aku mau nanya, chef, ini adalah seorang juri. Aku panggil chef aja ya. Jurinya juri apa nih? Hah? Jadi itu saya beberapa kali dipilih untuk jadi juri di chef kompetisi, beberapa kali di Bali, terus ada beberapa pernah juga di Balikpapan, pernah juga di Jawa Timur untuk jadi ya chef juri lah untuk bakat dari chef junior gitu, Mas. Gitu Oke. ceritanya. Wow. Dan, Bukan orang dan sembarangan. partner saya tuh kebetulan ya rata-rata expat semua yang jadi juri sih gitu sih. Ya, Ya otomatis kita ngeliat ya. grill-grillannya Mas. Oh, sekarang kita sambil ngelihat dulu ya, udah disiapin. Nih Mas Ardana. Nah, Bisa nih. oh ini yang sudah jadi. Ini buat sendiri serius? Ini buat sendiri. Pizza. Ah, Mas Rian. Ya wajar dong, papahnya seorang chef. Oh gitu. didikan. Benar-benar, wah luar biasa. Ini Mas Rian suka masak juga? Iya. Ini produk Mas Rian ini. Wah, Sekolahnya bagus. food technology juga. Nurunin papanya. Oke. Sekarang udah mau selesai ya sekolahnya? Sudah. Oke. Lagi tahap Nyusul ya ke Australia. Oke. Harus. Harus. Nah, ini dia. barbecue yang kita siapin buat Asik. makan siang. Kita lihat dulu. Ini Waduh. dagingnya wagyu. Bukan daging Kapas. ini babi apa nih? Babi panggang. Babi panggang. Nggak ada yang bercanda. Ini ada Wow. beef, ada ribs, ada chicken. Waduh. Mantep banget sih. Wah, ini makan besar ini ya. Oh iya dong, harus dong jauh-jauh harus kita ini. Oke. Dan dipotongin aja ya. Guys, ini aku bingung gimana nanti cara balas dendamnya ya. Pokoknya buat Mas Dana. Oke, Karena thank you. saya berharap saya bisa sekolah di sana. Oke. Bisa mendapatkan ilmu. Siap. Dan insya Allah bisa cari pengalaman yang banyak di sana. Baik. Oke, tempatnya enak guys ya. Dan homey banget. Dan di depan ini kita lihat nih. Ini ada student-student online yang dari Manado dan juga ada dari Jakarta dan wah Palembang. Jadi di sini instagramable banget ya, tempat-tempat santai banget. Nah Hen, aku nanya nih ya, guys,
dulu ya, begitu saya mengetahui latar belakang Henry ini adalah seorang chef dan juga pengalaman yang sangat luar biasa banget ya. Karena memang yang konsultasi ke saya itu sebenarnya jarang ketemu yang berkualitas seperti ini ya. Karena terus terang ya Hen, kadangan yang ambil konsultasi ke saya dan yang sudah bergabung sama saya itu, mereka itu menginginkan itu menjadi pekerja migran Indonesia di Australia. Saya harus disclaimer. Ya, jadi lucu gitu loh. Makanya saya selalu disclaimer, saya ini bukan agen penyalur tenaga kerja. Iya, betul. Saya adalah agen pendidikan, termasuk waktu Henry ambil sesi konsultasi ya. Betul. Nah, ketika aku mengetahui ya siapa Henry ini dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan beliau, ternyata ya di kantor kami, oh sebentar kita cari tempat yang ini dulu ya, ngobrol yang enak. Nah, ketika itu ya ada di perusahaan kami, di kantor kami itu ada apa namanya sponsorship untuk chef. Ya sampai sekarang pun masih ada sebenarnya ya. Nah, itu akhirnya aku kenalkan Henry dengan, aduh anakku, mau lihat nggak guys? Punya sebelah. Oh my god, Punya aku di sini. oh, gitu ya. Biasa guys, sedikit ke distract kalau aku ngelihat kucing, anjing tuh pasti langsung Aduh, otomatis. Nah, ngomong-ngomong, Henry itu akhirnya kita tawarkan untuk mendapatkan sponsor jadi permanent resident melalui jalur skill, skill chef ya. Ya betul, 482 betul, ya? 482. 482. Oke. Betul. Nah, waktu itu kita tunggu nih beberapa lama gitu kan, ada untuk mempersiapkan dokumen-dokumen. Semuanya sudah oke gitu kan ya. Termasuk aku udah mengenalkan ya. Iya, udah. Udah sama mengenalkan sama apa kayak agent maksudnya agen pegawai yang mencarikan pegawai di sana di Australia langsung, yang mencarikan user buat calon tempat saya bekerja di sana. Dan jujur aja Mas Dana, saya udah dapat. Di situ udah 4 employee-nya udah dapat. 4 employee yang langsung ngontak saya. Itu setiap minggu ada yang beberapa hari itu ngontak saya secara rutin, minta segala macam dan semuanya tuh saya udah penuhi. Cuman waktu itu masalahnya saya ada kendala ada di tes IELTS. Ya. Cuman masalahnya itu dan jujur aja saya masih gregetan sih. Mungkin next time saya akan coba lagi sih. Dan yang paling gregetan gue guys. Oh iya. Yang paling marah sama dan aku dimarahin sama beliau karena aku gagal berapa kali gitu loh. Sebenarnya bukan gagal berapa kalinya ya. Oke, gagal sekali. Oke, 2 kali. Oke, 1 kali lagi dong Hen. 1 kali lagi dong Hen. Aduh, aku give up. Itu bener asli kesel. Iya. Sampai yang kita kan punya ini ya, ada CEO dari sekolah kami dan juga Niki Amai ya. Terus itu kan dia juga prinsipal dari salah satu Wah, beliau tuh baik college. sekali. Ya. Baik. Sampai sekarang masih nanya loh. Masih nanya aku. Ya. Agent-agentnya, staff-staffnya masih approach saya, say hello, gimana? Sama aku masih nanya Henry gimana? Bilang forget it Henry, bilang gitu. Aku kesel sama Henry kan ya. Ya udahlah, mungkin memang pilihannya harus ke sini dulu ya Henry ya. Gimana cara biar cepat lu datang ke Australia. Nah, makanya akhirnya Henry memutuskan ikut English course online ya, dan ini yang 5 minggu itu guys ya, dan udah selesai ya kan ya? Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai, sudah dapat sertifikatnya. Dan gitu. Invitation letter juga ya? Iya, tinggal tinggal berangkat. Apply visa dulu dong. Oh iya, apply visa dulu. Oke. Nunggu visa ini guys, visa ini sebenarnya ya ngeri sedap. Oh kok sama kita ngomong? ngeri sedap. Ini faktor lah, kita nggak bisa memaksa agent memaksa timnya Mas Dana atau apa. Ini nggak bisa guys. Kita hanya bisa berharap dan memperbaiki dokumen kita sekomplit mungkin. Harus kita adakan apapun sebanyak-banyaknya buat yang menunjang. Gimana caranya itu supaya imigrasi Australia percaya ke kita dan kita akan balik lagi ke Indonesia. Ya, ada komitmennya ya. Komitmennya harus ada. Mungkin yang perlu ditekankan ya teman-teman yang nonton video saya ini, yang pertama itu kan bukti secara finansial. Itu penting ya. Dan sumber penghasilan kita itu dari mana? Ya, buktikan kalau kita memang usaha dengan surat NIB ya atau SIUP. SIUP. Kemudian itu kalau kita seorang pegawai berarti
buktikan penghasilan kita itu ada gaji yang masuk ke dalam rekening yang kita lampirkan, betul ya. sekali. Dan juga ada komitmen kita untuk kembali ke Indonesia itu harus lebih besar. Harus ada. Oke, sebagaimana nanti kira-kira apa aja komitmennya, guys? Informasi itu berharga ya. Berharga. Nanti kalian kalau mau banyak tanya boleh ya, ambil sesi konsultasi guys, ya. Nanti kalian masih akan mendapatkan banyak info di sana. Betul. Ya. Dan satu lagi gini. Sekarang lagi banyak goreng-menggoreng. Gini hari masih goreng-goreng. Jangan Iya. lah guys. Pokoknya Be lucu. smart, be Ya, be smart. smart ya. Ingat ya, ikhtiar boleh, goblok jangan. Ya, guys ya, ini mungkin agak-agak di penghujung dari ngobrol-ngobrol santai dengan Henry ya. Henry mungkin ada pesan-pesan ataupun yang mau disampaikan kepada teman-teman kita yang sudah lama nggak nonton channel YouTube ini. Oh. Ya ada sih mas. Ya buat saya gini, buat siapapun ya student siapapun, even itu studentnya Mas Dana atau siapa, banyak hati-hati kalau kita memilih agen pendidikan, agen pencari kerja atau apa. Itu betul-betul hati-hati. Kayak saya kemarin hampir seminggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu saya ditawarkan oleh salah satu agen yang menawarkan kemudahan untuk berangkat ke Australia dengan notabene dokumen palsu bisa mereka buat. Wah. Surat referensi baru, IELTS palsu atau Fake apa, lah semuanya. fake semuanya. Oke. Guys, jangan ikuti cara seperti itu. Ingat, pemerintah Australia itu sama Amerika tuh hampir sama. Mereka 11-12 mereka sangat ketat. Sekali mereka ban kita, habis keturunan kita udah nggak akan bisa berangkat, kesempatan dapat berangkat ke sana. Itu benar-benar hati-hati. Nah, kayak gitu-gitu Mas Dana, apakah banyak dari mungkin student apa yang ditawarkan? Oke. Sebenarnya begini ya, Andri ya, ada sih memang ya dari circle kita sendiri anak English course ya, yang kita maksudnya adalah LICOS English course ya, short course. Mereka ternyata ada di grup sebelah gitu kan, ditawarkan untuk datang ke Australia, datang dengan turis visa, kemudian disalurkan bekerja di farm. Kemudian nanti mereka bekerja dengan turis visa di sana, dan nanti dijanjikan dengan visa kerja, dan juga dijanjikan dengan protection visa. Guys, hati-hati guys. Protection visa itu adalah visa suaka ya. Dan kalian apply protection visa ataupun nanti visa kerja, cari deh ya literasinya di Google ya. Saya nggak akan menjelaskan hal itu karena saya bukan orang yang berkompeten untuk menjelaskan tentang visa tersebut. Saya bukan immigration lawyer ya. Kalian cari sendiri, baca sendiri ya, bisa ditranslate kok ke bahasa Indonesia. Hati-hati ya. Bahkan ada ya dari circleku sendiri itu sampai nyetor uang udah 45 juta, 80 juta, 100 juta. Hati-hati guys ya. Kalian nanti dijanjikan di sana nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalau saya mau melakukan itu bisa nggak sebenarnya? Bisa kok gitu kan ya, tapi saya nggak mau. Karena apa? Itu mempekerjakan orang di farm ya dengan kondisi seperti itu. Hati-hati guys, jika kalian nanti datang ke farm tersebut, andai kata ini visanya granted ya, kalian nanti ada pemeriksaan atau sweeping di farm-farm, kalian kena deportasi massal. Ya, di penjara dulu. Turis ya. Iya. Dan juga nggak gampang kalau kalian minta visa suaka itu ya, karena memang itu visa-visa yang antara halal dan haram kali. Karena itu masih ngarang indah ya. Cuma hati-hati deh ya. Saya nggak mau terlalu banyak memberikan pendapat saya di sini. Yang pasti hanya minta kalian hati-hati ya. Hati-hati. Jangan gampang terpengaruh Mas sama teman-teman ataupun siapapun itu. Jangan mudah terpengaruh. Mendingan tanya orang yang punya berkompeten lah. Iya. Dan yang lucunya gitu ya. Di sini kan sebenarnya aku mau ngasih cara yang lebih gampang untuk ke Australia gitu kan. Tapi memang kuncinya di visa dulu ya. Nah, ada prosedurnya untuk datang ke Australia yang dengan cara dan SOP kami ya di perusahaan. Tetapi justru lucunya mereka-mereka yang belum punya pengalaman, mereka-mereka yang belum pernah ke Australia itu lebih percaya dengan orang yang sama gitu dengan mereka yang belum punya pengalaman, ya belum punya experience di Australia dan belum pernah tinggal di Australia.
mereka bisa percaya loh. Bahkan ada yang mengkoordinir orang Indonesia di Australia, mereka percaya padahal belum melihat wujudnya. Dengan mengkambing hitamkan bahwa saya menipu. Wow. Menipu. Apa yang ditipu? Bisa dibuktikan nggak? Ya, dengar ya. Hen, begini Hen, ya. Yang ditipu apa ya? Kalian mengambil program kami, tapi sebelumnya itu kalian kan ikut yang namanya konsultasi. Iya. Kalian mau ngambil program kami atau enggak? Ya saat konsultasi bisa menentukan dong setelah konsultasi. Nah setelah konsultasi ini selesai ya teman-teman, akan dimasukkan ke dalam grup untuk selanjutnya di encourage. Dan juga masih ada tambahan-tambahan informasi jika kalian bertanya, baik dengan saya maupun dengan admin. Ya. Nah setelah itu ada program bahasa Inggris singkat ya, short course English gitu kan, selama 5 minggu. Itu pun tidak pernah ada yang memaksa kalian mau daftar atau tidak. Termasuk Henry nih, ya betul. Sudah masuk ke kita tuh dari bulan berapa ya? Wow, 2022 bulan pertengahan apa deh. Ya? Pertengahan deh. Juni. Juni ya? Lama kok itu mah. Juni. Tahun 2022. Tahun 2022. Oke. Nah, akhirnya Henry memutuskan sendiri untuk bergabung ke kelas online itu. Iya, pasti. Nah, karena sudah bergabung di situ, artinya kan kamu fun ya. Si Henry ini sebenarnya bahasa Inggrisnya oke loh ya. Cuman kalau orang tes IELTS itu untung-untungan ya. Groginya. Iya, sebenarnya bukan karena bisa atau nggak bisa ya, tapi karena grogi tadi, nervous ya. Nah, jadi melalui proses-proses gitu kan, konsultasi, kemudian masuk ke dalam grup, masih ada konsultasi lagi, kayak tambahan, kemudian ayo kita punya program English course online, mau ikut atau enggak, itu pun nggak pernah dipaksa. Akhirnya dengan serta-merta mereka mengikuti kursus tersebut ya. Setelah itu mereka selesai, mereka ambil untuk bayar visa turis ya kan ya. Dan itu pun tanpa paksaan juga gitu kan. Nah terus tiba-tiba mereka bilang aku nipu. Hello. Sekali lagi ya, sebelum aku nutup pembicaraan ngobrol-ngobrol sama Henry, guys, ikhtiar boleh, goblok jangan. Dan satu lagi, jangan kebanyakan ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin kelihatan bodohnya. Ya, nggak ada paksaan guys. Ya, nggak ada paksaan. Makanya kalau sumpah ngerasa saya katanya nipu, buktikan dong. Ya, buktikan. Tapi hati-hati kalau kalian berbicara di sosial media, membuat pencemaran nama baik saya. Urusannya nggak selesai sampai di sini guys, akan panjang. Ya, tunggu deh proses-proses yang akan kalian lihat setelah ada beberapa kejadian ini. Ya, urusannya nanti kita selesaikan ya. Oke, Hen, baik ini aku udah lapar nih Hen. Ya, jadi hajar. Setelah ini nanti kita nongkrong ya. Siap. Di mana? Yuk guys, kebanyakan ngomong nanti capek ya. Oke, makan dulu guys. Yuk. Oke, siap, Pak. Oke. Homemade. Oh ini homemade ya. Aku pasti akan Ini coba sekarang ini. bisa dimatiin dulu mas? Apa Bisa. nyala aja? Wow. Wow. Ini buatan Mas Rian loh. Iya, buatan anak saya. Nggak kalah dengan yang pizza-pizza yang dibakar pakai kayu itu guys, yang aku makan di Australia. Wah ini udah habis nih. Tinggal 3. Mantap ya. Waduh. Makan dulu guys. Nah, kita lihat nih preparationnya. Siap-siapin perut pokoknya nih. Wah, Mas. mantap. Waduh, hajar guys. Come on. Kita mau makan siang menjelang sore ya. Oke. Tuh, nggak terlalu berat ya, hanya kentang aja sih. Oh gitu. Kalau dikit aja, kalau nggak Oh. Kalau kelihatan segini. Silakan. Disebutin dong Pak makanannya. Oh iya disebutin, dikenal. Ini barbecue beef ribs. Oke. Ini roasted vegetable. Ini ram wagyu. Ada ramnya, oke. Ya, ini wagyu. Ini grilled chickennya. Ini potato salad, black pepper, mushroom sauce. Ini saus bentuk ini. Kalau ini sembarang buat daging ya. Di mix semua ya.
Eropa Oke. ya. Iya. Yuk mari makan. Silakan, silakan. Terima kasih teh. Ya. Makan besar gitu guys. Ya, ini ya, seadanya mas ya. Oke, seadanya tuh ini ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu guys. Barbecue. Oh iya. Potong aja deh. Sini ya, tinggi ya. Seru ya, dari semua kayak lebaran ya. Gilbert, enak banget. Guys, ya mantap sekali. Bagus berburu. Iyo. Henry itu tugasnya dan kerjanya ngapain Hen? Terus udah ke beberapa negara aja Hen? Ya aku sih alhamdulillah sih mas, setiap tahun tuh pasti ada trip ke Europe ya, ke Europe juga biasanya juga ke China, ke negara ke bagian China itu tuh udah rutin untuk ya menjaga relasi sama buyer-buyer yang ngambil barang produk frozen food produk dari kita. Oke. Gitu. Yang tugas kita tuh sebenarnya ya menjaga mutu, kualitas supaya nggak ada penyimpangan dari standar. Kapasitasnya Henry situ sebagai apa? Saya sebagai kepala riset development Wow. di perusahaan itu, jadi tugas saya ya bikin formulasi mulai dari scratch, dari formulasi, prototype, sampai kita fine tuning untuk dari formulasi research development dari kantor R&D sampai ke pabrik. Seperti itu tugas kita. Itu Supaya- kantor di Jakarta ya? kantor di Jakarta, pabriknya di Tulang Bawang. Lampung dong. Lampung. Wah, Provinsi Gitu. Lampung tempat. Aku dari Lampung loh. Iya. Jadi ya kebetulan dulu ada pabrik di Lampung gitu, sama di Surabaya, di Oke. Lampung gitu. Oke, sorry ya, lagi makan aku tanya-tanya. Lanjut. Dua ya Pak, berarti dua ya. Ya. Akhirnya kita sampai juga di Taman Budaya. Oke, ini daerah Sentul guys. Enak banget, jadi kita mau nongkrong-nongkrong di sini.